Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas dengan kehidupan yang lama. Nah, oleh karena itu, maka di sini masyarakat-masyarakat itu melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupannya. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik berasal dari masyarakat itu sendiri maupun di luar dari masyarakat itu. Nah, di sini yang pertama dari faktor yang mempengaruhi perubahan sosial adalah faktor penyebab perubahan sosial. Yang A, faktor yang terjadi dari dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, manusia pada zaman dulu itu menggunakan sistem food gathering. Apa sih food gathering? Yaitu merupakan usaha manusia untuk mengumpulkan makanan dengan cara memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu kan manusia pada zaman dulu itu suka nomadin, yaitu berpindah-pindah dan bahkan masih tinggal di gua-gua. Nah, sekarang perubahan yang terjadi pada bangunan rumah, makanan maupun lainnya itu merupakan contoh dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Berkembangnya pengetahuan menjadi manusia semakin memiliki pengetahuan yang luas untuk menghasilkan teknologi canggih. Selain itu, adanya pengetahuan ini juga mendorong manusia untuk mencari penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, jumlah penduduk. Nah, selain ilmu pengetahuan, jumlah penduduk ini juga setiap tahunnya meningkat ya. Nah, ini menjadi termasuk juga dari perubahan sosial. Nah, apalagi di Pulau Jawa kita ketahui memiliki tingkat kependudukan atau tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Nah, hal ini kan banyak orang-orang dari Kepulauan Jawa itu dia urbanisasi, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan di sana adanya perubahan jumlah penduduk menjadi satu faktor penyebab perubahan sosial. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Masyarakat itu pasti akan terjadi konflik, baik individu maupun kelompok. Nah, kelompok sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan-kepentingan atau adanya ketimpangan sosial. Konflik yang terjadi, baik itu langsung maupun tidak langsung, dapat menghasilkan sebuah perubahan sosial. Nah, misalnya pergantian penguasa, adanya kesepakatan baru, maupun akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya yang B, perubahan yang terjadi dari luar masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, Indonesia ini kan memiliki beragam atau berbagai macam budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, adanya interaksi-interaksi yang terjalin antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda budaya. Nah, hal itu menyebabkan pertemuan dua budaya yang berbeda dan dapat ditanggapi dengan berbagai macam reaksi, yaitu demonstration effect atau pengaruh kebudayaan yang dapat diterima tanpa adanya paksaan, dan cultural animosity, yaitu saling menolak adanya pertemuan kebudayaan. Jadi dapat diterima ataupun ditolak oleh masyarakat itu sendiri ketika budaya itu masuk. Nah, yang kedua peperangan. Peperangan ini bisa terjadi baik itu perang saudara ataupun perang antar negara, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan sosial.
Perubahan sosial yang terjadi terdapat dalam sistem birokrasi di mana pihak yang menang biasanya akan memaksa pihak yang kalah untuk melakukan ideologinya. Sama seperti dulu, pada zaman dulu itu kan adanya penjajah yang masuk ke Indonesia, otomatis kan perubahan-perubahan sosial di Indonesia berubah karena kedatangan penjajah, misalnya penjajah Belanda. Mereka akan menggunakan ideologi Belanda dan ideologi Indonesia itu akan lambat laun sirna. Yang ketiga, terjadinya bencana alam atau kerusakan kondisi lingkungan fisik. Nah, kerusakan yang terjadi pada alam biasanya dikarenakan oleh tindakan manusia itu sendiri. Contohnya apa? Penebangan hutan sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Hal ini mendorong manusia itu untuk pindah dan mencari tempat yang baru. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga sosial yang baru. Nah, baru berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain karena merasa tidak nyaman dan tidak aman tempat sebelumnya. Yang kedua, faktor pendorong perubahan sosial. Nah, faktor pendorong perubahan sosial ini adalah yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Adanya pertemuan antara individu satu dengan individu masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya difusi atau proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dari satu masyarakat kepada masyarakat lain. Nah, dengan adanya difusi ini, suatu penemuan baru telah diterima oleh masyarakat dan dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luar. Sebagai contohnya adalah unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh para pedagang dengan cara damai dan tanpa adanya paksaan. Selain itu kan ada beberapa ulama nih yang melakukan perubahan melalui penyiaran agama. Nah, dalam melakukan interaksi dan individu dari masyarakat lain pasti memerlukan kontak sosial. Nah, tanpa adanya kontak sosial, tidak mungkin proses difusi tersebut dapat berlangsung. Proses difusi ini dapat berlangsung karena kontak tersebut tidak perlu karena dalam keadaan di mana kontak tersebut tidak perlu terjadi secara langsung dan terus-menerus atau continue. Selanjutnya, sikap saling menghargai hasil karya orang lain dan adanya keinginan untuk maju. Nah, manusia itu kan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai anggota masyarakat harus saling menghormati orang lain. Salah satunya dengan apa? Dengan selalu menghargai karya-karya orang lain. Misalkan menonton film. Jangan menonton film bajakan, tapi kalian harus menonton film yang langsung misalnya ke bioskop atau ke aplikasi-aplikasi berbayar untuk menonton, bukan melalui Telegram atau media lain seperti di Facebook. Selanjutnya, sistem pendidikan yang maju. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di sini pendidikan mengajarkan bahwa kita itu harus berpikir objektif. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Sehingga pendidikan itu dapat mendorong manusia itu untuk melakukan perubahan dan dapat menerima hal-hal yang baru. Selanjutnya, toleransi. Nah, sikap toleransi di sini bahwa kita itu harus menerima adanya pengaruh dari luar. Nah, di mana adanya pengaruh dari luar ini tidak melanggar hukum dan dapat menjadi cikal bakal dari perubahan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya sikap toleransi ini dapat menciptakan hal-hal baru yang kreatif. Selanjutnya, sistem terbuka lapisan masyarakat. Bahwa adanya sistem lapisan terbuka memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal yang dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemampuannya sendiri. Contohnya, anak seorang petani yang ingin menjadi polisi. Ia berusaha keras dan berhasil mengubah nasibnya. Dengan misalkan olahraga, selalu belajar. Nah, hal itu
usaha yang kerasnya itu dapat menjadikan dirinya menjadi polisi, dan ia telah menaikkan kedudukan sosialnya di lingkungan tempat dia tinggal. Selanjutnya, penduduk heterogen. Indonesia itu memiliki suku bangsa yang beragam dengan macam-macam karakteristiknya. Adanya keberagaman suku dan budaya menyebabkan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat heterogen atau masyarakat majemuk. Nah, masyarakat heterogen ini adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial dengan latar belakang yang berbeda. Dengan adanya latar belakang yang berbeda dapat mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat itu. Yang G, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Adanya rasa tidak puas terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Rasa ketidakpuasan dalam menimbulkan perlawanan, pertentangan, dan gerakan revolusi untuk mengubah keadaan di sekitarnya. Yang terakhir adanya orientasi ke masa depan, yaitu bahwa keadaan selalu mengalami kemajuan, mendorong seseorang untuk melakukan perubahan dan mengikuti atau menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Adanya orientasi ke depan akan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah pelajar SMA Gresik yang menemukan alat uji formalin dan dari kulit buah naga. Nah, hal itu kan merupakan penemuan baru dan akan dilakukan percobaan dan contoh dari orientasi ke depannya. Dengan adanya penemuan formalin ini, bahwa masyarakat dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang terjadi masyarakat itu kan tidak selalu berjalan baik nih. Jadi yang pertama, faktor penghambat perubahan sosial ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat Indonesia itu masyarakat majemuk, jadi beragam karakter. Adanya perbedaan-perbedaan inilah masyarakat satu dengan masyarakat lain itu tidak saling melakukan interaksi atau kontak sosial. Nah, maka dari itu tidak akan terjadi saling tukar informasi. Saat melakukan interaksi dan masyarakat lain juga dapat terjadi proses asimilasi atau akulturasi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang B, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya perubahan sosial. Namun, apabila ilmu pengetahuan mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, dapat menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan. Ilmu pengetahuan yang berjalan dengan lambat mengakibatkan masyarakat juga akan melakukan perubahan secara lambat. Yang C, sikap masyarakat tradisional. Bahwa adanya pandangan masyarakat yang masih mengagung-agungkan kepercayaan dari nenek moyang dapat dianggap sebagai menghambat terjadi perubahan sosial karena mereka menganggap hal itu adalah kebenaran yang mutlak. Yang D, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, vested interest, yaitu masyarakat terjadi atas beberapa kelompok sosial. Nah, jika dalam masyarakat ada sekelompok individu yang ingin mempertahankan dan mewujudkan tujuan kelompoknya, maka di sini akan menjadi penghambat karena mereka akan berusaha keras untuk mempertahankan posisinya di dalam masyarakat. Yang E, adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi budaya. Masuknya budaya dari luar dapat diyakini mengancam integrasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sering membatasi diri untuk menerima unsur-unsur budaya dari luar. Selanjutnya F, yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap tertutup. Prasangka buruk ini terhadap hal yang baru akan mengganggu proses perubahan sosial. Setiap ada yang baru datang, sepertinya ada semacam ketakutan dari kelompok masyarakat yang tidak menghendaki perubahan. Kemudian orang-orang tadi berusaha mempengaruhi kelompok lain hingga memiliki pemikiran yang sama. Hal ini harus disingkirkan apabila seorang akan melakukan perubahan sosial.
Nah, hal ini dapat kita jumpai pada masyarakat pernah dijajah oleh masyarakat lain. Kemudian muncul prasangka saat melakukan interaksi dengan masyarakat yang pernah menjajah. Hal ini didasarkan adanya pemikiran bahwa mereka adalah melakukan penjajahan kembali. Yang G, adanya hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap upaya yang dilakukan untuk mengubah masyarakat ada kalanya harus bertentangan dengan ideologi yang telah dianut. Nah, apabila perubahan yang akan dilakukan bertentangan, maka proses perubahan tidak akan dilakukan. Yang H, adat atau kebiasaan. Adat itu kan merupakan pola-pola perilaku dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. Apabila pola-pola tersebut tidak efektif lagi, maka akan terjadi krisis, seperti munculnya masalah baru. Berbagai masalah yang muncul dapat menghambat terjadinya perubahan. Oleh karena itu, adat kebiasaan harus dikembangkan selaras dengan prinsip kehidupan masyarakat. Yang terakhir, adanya nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, adanya sikap pasrah dengan menganggap hidup tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan perubahan. Anggapan seperti itu cenderung tidak optimis terhadap perubahan. Masyarakat akan cenderung diam tanpa upaya memperbaiki kualitas kehidupannya. Masyarakat juga akan kehilangan motivasi dengan cita-citanya. Anggapan seperti itu hendaknya tidak dikembangkan dengan masyarakat, sehingga perubahan ke arah yang lebih baik tercapai. Nah, penjelasan sudah selesai, pembelajaran hari ini juga sudah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, baik itu faktor pendorong, faktor penyebab, dan faktor penghambat. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.